Wang Lin telah menaklukkan suku air surgawi dan Wang Lin meminta Ouyang Hua menambahkan anggota suku. Bahkan pria tua berjubah abu-abu menerimanya tanpa keberatan. Banyak orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa. Seiring berjalannya waktu, ukuran suku bertambah, jumlah anggota laki-laki telah melampaui 500 orang, cukup untuk disebut suku menengah dibandingkan dengan suku-suku lain di sekitar sini. Namun, lembah menjadi sempit. Untuk itu Wang Lin membangun formasi baru, memperluas wilayah hingga 10 km. Namun suku membutuhkan nama. Ouyang Hua meminta Wang Lin memberikan nama dan Wang Lin menamainya suku pemurnian jiwa. Sementara itu di kedalaman lembah, tempat Wang Lin dijadikan sebagai area terlarang yang hanya bisa dimasuki atas izinnya. Aturan Wang Lin tetap sama, harus mencapai tahap ketiga untuk mendapatkan metode mantra pemurnian jiwa berikutnya. Untuk Wang Lin sendiri, tempat tinggal rumah lamanya digantikan dengan membangun rumah kayu. Rumah itu tampak sederhana, namun mengandung dao. Di sana, ia duduk bersila, berkultivasi dengan energi spiritual iblis. Waktu pun berlalu, musim dingin tiba. Salju pun turun. Wang Lin berjalan keluar dari rumah kayu dan menatap salju sambil berkata, "Sekarang sudah 2 tahun aku berada di tanah roh iblis." Wang Lin menyentuh selai salju dan ternyata semua yang ada di tanah roh iblis mengandung energi iblis. Wang Lin lalu duduk bersila menyerap energi iblis yang ada di salju sampai salju menutupi seluruh tubuhnya. Sementara itu kristal iblis di tubuhnya meningkat pesat dari peringkat 5 hingga peringkat 34. Namun semakin tinggi peringkat, semakin sulit untuk naik. Wang Lin memutuskan menyerap energi spiritual iblis karena bisa digabungkan menjadi energi spiritual surgawi sehingga mempercepat peningkatan kultivasinya. Giok surgawi senilai 100 tahun yang ia miliki tidak cukup untuk menembus tahap akhir transformasi jiwa apalagi mencapai ascendant, jadi ini menjadi jalan pintas yang paling efektif. Dalam 2 tahun terakhir, suku pemurnian jiwa berkembang pesat. Ada yang meninggalkan lembah untuk berkultivasi dan ada juga yang menyerang suku-suku kecil untuk mendapatkan tawanan dan kristal iblis. Penduduk suku makin banyak hingga wilayah 10 km tak lagi cukup sehingga Wang Lin memperluas formasi pelindung menjadi 20 km, menjadikan suku ini salah satu yang terkuat. Karena jumlah anggota suku semakin banyak, makin banyak pula yang berlatih mantra pemurnian jiwa. Wang Lin tahu bahwa fragmen jiwa dalam bendera harus sering dipelihara agar semakin kuat. Wang Lin tidak mengajarkan cara itu kepada suku. Sebagai gantinya, ia menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk memelihara semua fragmen jiwa. Bendera itu menutupi langit dengan awan hitam, tempat semua anggota suku setiap hari melepas fragmen jiwa mereka agar makin kuat. Awan hitam pun menjadi simbol khas suku. Di dalam suku pemurnian jiwa, tidak semua orang bisa mengolah mantra pemurnian jiwa. Sebagian menjadi pemburu termasuk seorang pemuda bernama Sishan. Dulu ia adalah salah satu yang terkuat, namun setelah kultivasinya hancur, ia membisu. Hanya saat mencoba berkultivasi sendirian di malam hari terlihat emosinya, penuh rasa sakit. Ia sulit menerima kenyataan bahwa banyak anggota suku sudah mencapai tahap keempat dan memiliki lebih dari 10 bendera jiwa. Para jenius baru pun menggantikan posisinya sebagai orang terkuat di bawah Ouyang Hua. Karena itu setiap kali berburu ia bertarung nekat, berkali-kali hampir mati. Suatu hari, Wang Lin memeriksa sepotong kayu hitam bercahaya iblis yang ditemukan anggota sukunya dari suku kecil. Saat itu Ouyang Hua datang membawa tubuh Sishan yang terluka parah setelah melawan binatang iblis langka. Wang Lin menatap Sishan yang kini tampak jauh lebih tua. Dengan tenang ia berkata, "Kamu bisa pergi." Ouyang Hua menunduk hormat lalu keluar sambil bergumam, "Sishan, semua akan tergantung pada keberuntunganmu." Setelah itu Wang Lin lalu mengulurkan tangan kanannya. Ia kemudian menunjuk ke dahinya dan mengirimkan energi spiritual iblis ke dalam tubuhnya. Wang Lin terkejut melihat energi spiritual iblis tersimpan di daging dan tulangnya, bukan di meridian. Sishan secara alami memasuki pemurnian tubuh meski Sishan tidak tahu tekniknya dan berisiko mati jika salah langkah. Lebih mengejutkan lagi, energi iblis dalam tubuhnya sudah mencapai 2 bintang. Setelah itu Wang Lin menyentuh dahi Sishan dan mengirimkan jiwa asalnya. Ia melihat kenangan setahun terakhir, setiap malam Sishan menahan rasa sakit saat memaksa menyerap energi iblis. Ia bertahan lebih dari setahun tanpa menyerah, hanya demi menjadi kuat dan mendapat pengakuan Wang Lin. Hal ini membuat Wang Lin tergerak. Meski tahu satu-satunya cara menyelamatkan Sishan adalah teknik dewa kuno, teknik rahasia yang tidak bisa ia berikan sembarangan, Wang Lin tetap membantu dengan energi iblis dan sebuah pil. 13 akhirnya terbangun memuntahkan darah dan berasa tubuhnya jauh lebih ringan. Saat sadar berada di lembah, ia segera berlutut penuh hormat.
Wang Lin menatapnya tenang lalu bertanya, bagaimana kau mendapatkan energi spiritual iblis di tubuhmu? Tubuh Xishan bergetar saat menjelaskan kepada Wang Lin apa yang ia lakukan setahun terakhir. Semuanya sesuai dengan kenangan yang sudah dilihat Wang Lin tanpa kebohongan sedikitpun. Wang Lin memperingatkan bahwa energi iblis yang menumpuk di tubuhnya berbahaya tanpa meridian untuk menyalurkan. Jika dibiarkan, itu hanya akan membunuhnya. Xishan menunduk, wajahnya pucat. Ia mengaku tahu risikonya, tetapi lebih baik menanggung bahaya daripada hidup sebagai orang yang tidak berguna. Melihat keteguhan hatinya, Wang Lin berkata bahwa ada metode pemurnian tubuh. Energi iblis bisa dipindahkan ke daging dan tulang, memperkuat tubuh hingga tingkat luar biasa. Meski tidak bisa memakai mantra, kekuatan fisik akan terus meningkat. Namun, jalur ini berat, menyakitkan, dan penuh bahaya. Xishan dengan tegas menyatakan kesediaannya. Wang Lin akhirnya memberikan giok berisi teknik klan iblis raksasa, bukan langsung teknik dewa kuno. Ia ingin menguji nasib Xishan. Jika berhasil, barulah ia layak menerima teknik dewa kuno. 2 tahun pun berlalu. Dalam waktu itu, suku pemurnian jiwa berkembang pesat. Wilayah mereka meluas dari 20 km menjadi 150 km dengan anggota lebih dari 5.000 orang. Hampir semua suku kecil dalam radius 50.000 km ditaklukkan. Hanya 2 suku besar dengan 10.000 anggota yang tersisa. Selama 2 tahun itu, Wang Lin hanya turun tangan 3 kali setiap kali menghadapi lawan kuat dari suku musuh. Namun di padang gurun tak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Rencana Wang Lin di hutan belantara berhasil. Dalam 4 tahun ia membangun suku pemurnian jiwa berisi lebih dari 5.000 orang, semuanya menguasai mantra pemurnian jiwa. Mereka lemah, tetapi bila ribuan fragmen jiwa dilepaskan bersamaan, kekuatan mereka menakutkan. Dalam wilayah 50.000 km kini hanya tersisa 3 suku besar. Ouyang Hua sempat ingin menyerang, tapi Wang Lin melarang dan memerintahkan semua fokus pada kultivasi, karena Wang Lin ingin pergi ke kota iblis kuno. Sementara itu perintahnya menjadi hukum bagi suku. Di antara mereka, Xishan menonjol. Berkat metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa, tubuhnya sekeras besi dan ia selalu berada di garis depan pertempuran. Setelah 4 tahun, Wang Lin akhirnya berani pergi ke kota iblis kuno. Untuk menjaga komunikasi, ia membuat 2 transmisi suara, satu di bawahnya, satu ditinggalkan di suku pemurnian jiwa. Ada juga Huo Pao, jenius langka dari suku kecil yang ditangkap Ouyang Hua, dan dihilangkan ingatan dengan meminum sup penghapus ingatan. Dulu dia berada di 2 bintang energi spiritual iblis. Dalam 4 tahun ia mencapai tahap kelima, memiliki 97 bendera jiwa dan 31 jiwa utama, hampir setara kultivator formasi inti. Bakatnya membuat Wang Lin memilih membawanya agar lebih mudah dikendalikan. Pagi itu saat matahari terbit, Wang Lin melangkah keluar dari suku pemurnian jiwa. Di belakangnya diikuti Huo Pao dan Xishan. Orang suku pemurnian jiwa berlutut serentak kepada Wang Lin, menganggapnya leluhur yang menjaga keberlangsungan suku. Ouyang Hua yang kultivasinya melonjak pesat dalam 4 tahun terakhir juga berlutut dengan rasa hormat. Setelah itu ia melangkah keluar dari suku pemurnian jiwa. Lalu Wang Lin memanggil binatang nyamuknya dengan warna ungu kemasan. Saat ini kekuatannya sekuat tingkat puncak formasi jiwa tahap akhir karena evolusinya dengan akar emas serta garis keturunannya. Dari warna ungu kemasannya ternyata memiliki aura raja binatang. Dari ingatan dewa kuno Tusi, makhluk ini hidup berkelompok, ia bisa menjadi pimpinan kawanan. Begitu muncul, ia meraung keras hingga membuat Xishan dan Huo Pao tak mampu menahan tekanannya. Binatang itu lalu mendarat di sisi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis, mengusapnya, lalu naik ke punggungnya. Ia memanggil Xishan dan Huo Pao untuk ikut. Xishan melompat lebih dulu dan langsung diselimuti aura dingin yang menembus tubuhnya, membuatnya nyaris runtuh meski menggunakan teknik pemurnian tubuh. Huo Pao pun menyusul, merasakan hal serupa, menyadari betapa menakutkan binatang yang dijinakkan Wang Lin. Melihat keduanya bertahan, Wang Lin sangat puas. Dengan satu pikiran, nyamuk itu melesat secepat kilat. Tujuan mereka adalah kota iblis kuno, berjarak 15 juta kilometer. Wang Lin tidak terburu-buru sehingga ia memilih menempuh perjalanan dengan tunggangannya daripada menggunakan teleportasi besar. Saat nyamuk raksasa melesat di langit, setiap suku yang dilewati segera mengaktifkan formasi pertahanan. Dulu saat pertama kali masuk tanah roh iblis, Wang Lin tidak memahami formasi maupun keberadaan suku-suku. Kini dengan pemahaman lebih, ia bisa melihat jelas banyaknya suku besar maupun kecil yang tersebar di bawah. Tatapannya dingin sembari berpikir lalu mengatakan, jika suku pemurnian jiwa bisa menyatukan semua suku ini, kekuatannya akan mengguncang 9 negara.
Setelah 7 hari perjalanan mereka tiba 50 km dari kota iblis kuno, salah satu dari kota negara iblis langit. Mereka pun mendarat dan Wang Lin menyimpan binatang nyamuknya. Wang Lin melangkah masuk diikuti keduanya. Dalam waktu singkat mereka sampai di depan gerbang utara kota iblis kuno. Kota itu sangat besar, luas, ujungnya tak terukur oleh pandangan. Meski demikian bagi Wang Lin yang pernah melihat planet dan nebula, ukurannya tak berarti banyak. Ia masuk kota tanpa menyembunyikan aura spiritual celestialnya dengan tenang menghadapi penjaga yang berjaga di gerbang. Wang Lin tahu di dunia kultivasi segalanya ditentukan oleh kekuatan bersikap terlalu rendah hanya akan menimbulkan masalah. Antrian di gerbang kota iblis kuno sangat panjang, jadi ia langsung melangkah masuk bersama Shisan dan Hu Pao. Kehadiran mereka segera menarik perhatian para penjaga gerbang, para tentara iblis Jenderal Sayap Kiri yang setara tahap Foundation Establishment. Di mata mereka Wang Lin hanyalah orang biasa tanpa aura iblis. Namun kehadiran Shisan dan Hu Pao yang memiliki energi iblis berada di peringkat 3 atau lebih tinggi membuatnya tampak misterius. Meski begitu aturan tetap aturan. Seorang prajurit berbaju besi hitam maju dan mengacungkan tombak ke Wang Lin sambil membentak dan berkata mundur. Belum sempat Wang Lin berbicara, Shisan sudah melangkah maju. Bagi dirinya siapapun yang berani tidak menghormati Wang Lin adalah musuh. Tinju kerasnya menghantam seperti meteor. Sedangkan prajurit itu hanya sempat mengangkat tombaknya untuk bertahan. Dentuman keras terdengar, tombak hancur, tubuhnya terpental mundur, mengeluarkan seteguk darah. Jika dia tidak ditangkap rekan-rekannya, luka yang diderita akan jauh lebih parah. Bahkan para penjaga yang menahannya ikut gemetar dan pucat, serta terluka karena menanggung sebagian hantaman Shisan. Sementara itu para penjaga dari dalam dan luar gerbang kota muncul dengan niat membunuh, mengepung Wang Lin. Sebagian segera melapor kepada atasan dan menjadi tontonan besar. Wang Lin menatap pada Shisan dan mengatakan bahwa pukulannya sebelumnya salah meski sudah memakai kekuatan penuh, 40% masih hilang. Berarti kau belum menguasai pemurnian tubuh sepenuhnya sehingga musuh tidak mati seketika. Shisan terkejut, Hu Pao yang menyaksikan merasa lega karena tidak bertindak gegabah. Tak lama belasan prajurit iblis veteran menyerbu. Wang Lin menoleh pada Shisan lalu mengatakan, perhatikan baik-baik. Pemurnian tubuh memang berbeda dari mantra, tapi keduanya memiliki kesamaan. Aku tidak menempuh jalan itu, namun pukulanku bisa memberi efek yang sama. Lalu ia mengayunkan tinju. Tiap besar menyebar dari pukulannya menghentikan serangan para prajurit, lalu melempar mereka mundur hingga muntah darah. Dengan gerakan tangan Wang Lin mengumpulkan darah itu menjadi bola, lalu melemparkannya ke arah dinding kota. Namun sebelum mengenai sasaran, sebuah dengusan dingin terdengar. Ya, dia adalah sosok Yao Xixue. Para prajurit segera berlutut memanggilnya Komandan Yao. Wang Lin mengenalinya, wanita yang pernah dilihatnya di luar laut roh iblis timur, seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Ia menatap Wang Lin dengan dingin dan menyebut namanya. Wang Lin tersenyum tenang dan berkata, sepertinya beberapa orang di planet Tianyun tahu namaku. Yao Xixue menatap dingin pada Wang Lin, lalu berkata, jadi kamu juga ada di negara iblis langit. Kalau tujuannya sama, bertarung di sini tidak ada gunanya. Ia pun berbalik menuju kota. Wang Lin lalu mengikutinya bersama Shisan dan Hu Pao. Wanita itu tidak langsung menuju dalam kota, melainkan ke alun-alun tempat formasi teleportasi raksasa berada. Para prajurit iblis yang berjaga segera berlutut penuh hormat padanya. Di dalam formasi, Yao Xixue berkata dingin, ikut aku menemui Jenderal Sayap Kiri. Hanya dia yang berhak memberimu posisi di kota iblis kuno. Wang Lin mengangguk lalu berpesan pada Shisan dan Hu Pao agar menunggu di kota. Setelah itu mereka muncul di depan istana raksasa dengan patung setinggi langit yang memancarkan aura iblis dahsyat. Yao Xixue melangkah keluar dari formasi dan melapor lalu berkata, Tuan Jenderal, orang itu sudah kubawa. Tawa bergema dari dalam istana. Dari atas patung, sosok berjubah ungu melompat turun. Dia adalah Jenderal Iblis Yun Lihai. Ia menatap Wang Lin sambil berkata, jadi kau orang asing yang berani menyerang prajurit iblisku di luar tembok. Sementara itu Wang Lin menyadari lawannya sangat kuat, energi spiritual iblis di dalam tubuhnya tersembunyi rapat, namun jumlahnya mencapai ratusan ribu peringkat, hampir setara dengan kultivator ascended. Wang Lin tetap tenang dan berkata, benar. Mendengarkan itu Jenderal Iblis Yun Lihai tertawa keras dan berkata, bagus. Biarkan jenderal ini melihat kemampuanmu. Ia melangkah maju mengayunkan tinju. Pukulan itu melesat secepat kilat, kekuatannya langsung menekan ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Ia menahannya dengan serangan jari kematian. Ketika teknik itu bertabrakan, tercipta ledakan keras.
Tubuh Wang Lin terdorong mundur 3 langkah. Lihat itu Jenderal Yu Lihai berkata, "Bagus, kamu menggunakan gravitasi untuk keuntunganmu. Dengan jari itu kamu pantas menjadi penatua di bawahku." Wang Lin menjawabnya, "Aku tidak ingin posisi itu." Ekspresi Jenderal Yu Lihai mengeras lalu berkata, "Kau bahkan paham perbedaan negara roh iblis, posisi dalam dan luar tidak buruk. Namun kalau menginginkan posisi luar seperti komandan dengan pasukan di bawahmu, kau harus menunjukkan kekuatan sejatimu. Jadi barusan belum cukup." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Silakan lanjutkan." Sang Jenderal itu segera menyerang, melemparkan 10 pukulan. "Jika kamu bisa menahan pertempuran 10 niat keruntuhanku, kamu bisa menjadi komandan utama," teriaknya sambil melontarkan energi serangannya ke Wang Lin. 10 pertempuran runtuh itu bukan hanya serangan fisik, melainkan kekosongan yang dipenuhi aura iblis dari 10 pukulan dan niat membunuh yang dahsyat, mantra langka bahkan di dunia kultivasi. Melihat serangan itu, mata Wang Lin menjadi tajam. Gas abu-abu bergerak di lengan kanannya, seni pembantaian surgawi digunakan dan energi spiritual celestial di tubuhnya berubah menjadi energi iblis terkonsentrasi di jari telunjuknya, bersiap menghadapi serangan. Dari 3 mantra pembunuhan ciptaan Situnan, Wang Lin sering memakai jari maut dan jari iblis, tapi kekuatannya hanya cukup menekan kultivator transformasi jiwa. Di tangan Situnan, 2 jurus itu bisa mengancam kultivator ascendant. Mantra terakhir adalah mantra pembunuhan sejati, jari bawah jauh lebih kuat, hampir setara mantra surgawi tingkat rendah dan mampu mengancam ascendant. Namun terlalu sering dipakai bisa merusak hati Dao dan menyeret pemakainya ke jalan iblis. Karena itulah Wang Lin hanya pernah memakainya sekali saat melawan Chen Tao. 10 tujuan pertempuran runtuh adalah pukulan penuh seorang jenderal iblis, mampu menembus kehampaan dan membunuh hanya dengan niatnya. Saat Wang Lin mengangkat telunjuk, energi iblis murni menyelimuti jarinya. Begitu jarinya menunjuk ke langit, keruntuhan pertama datang. Hingga bertabrakan dengan keruntuhan pertama, kekuatan itu hanya mundur sebentar lalu kembali menyerang dengan 10 kali lipat kekuatan keruntuhan kedua. Serangan kedua datang lebih cepat, lebih ganas, menghantam dari segala arah. Jari iblis miliknya hanya mampu menahan runtuhan pertama, tidak yang kedua. Saat itu Wang Lin sadar ini jelas bukan mantra untuk kultivator transformasi jiwa, bahkan dari 10 ascendant, hanya satu yang bisa menguasainya. Runtuhan kedua turun dengan kekuatan 10 kali lipat, membuat langit dalam radius 10.000 kaki gelap gulita. Wang Lin segera mengeluarkan seni pembantaian surgawi, memunculkan 2 gas abu-abu yang berputar menjadi pusaran, lalu melepaskan niat membunuh dahsyat yang berhasil menekan balik kekuatan runtuhan kedua. Dengan raungan 2 helai gas abu-abu menyatu menjadi pedang 7 inci di tangannya. Begitu pedang itu terbentuk, niat membunuh langsung menyelimuti tubuhnya. Jenderal sayap kiri Yu Lihai berkata, "Bagus. Jarang ada yang berani menyerang di tengah 10 tujuan pertempuran. Lihat saja apakah kau bisa menembus 8 runtuhan berikutnya dan sampai padaku." Di kejauhan putri leluhur darah Yao Xixue mengerutkan kening. 3 tahun lalu ia sendiri pernah dikalahkan oleh mantra ini. Ia hampir tumbang di runtuhan keempat dan hanya bertahan sampai runtuhan kelima berkat mantra darah ayahnya. Pada akhirnya, ia tetap kalah di runtuhan ke-8, meski kemudian diberi gelar komandan oleh sang jenderal. Dari 16 komandan yang ada, ia salah satunya. Kini giliran Wang Lin. Dengan pedang abu-abu di tangannya dan aura pembantaian yang mencekam, ia maju langsung menantang jenderal sayap kiri. Namun jalan di depannya masih dipenuhi 8 keruntuhan. Keruntuhan ketiga 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, turun menekannya dari segala arah. Wang Lin tidak mundur. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan pedang abu-abu untuk menerobosnya. Pedang pembantaian Wang Lin berhasil membelah keruntuhan ketiga, membuatnya maju langsung ke arah jenderal sayap kiri. Namun seketika keruntuhan keempat turun kekuatan 1000 kali lebih besar dari yang pertama. Langit berubah warna, pusaran di atas istana ikut bergetar dan pedang pembantaian Wang Lin hancur diterjang kekuatan itu. Ia sadar mustahil menahan dengan kekuatan sendiri. Gas abu-abu terlalu sedikit dan jari dunia bawah kartu asnya tak mungkin ia keluarkan sembarangan di tanah roh iblis. Dengan tekad ia melepas pedang abu-abu, mengubahnya kembali menjadi 2 gas abu-abu yang masuk ke tubuhnya, membentuk 2 segel kehidupan sebagai perisai. Saat runtuhan keempat benar-benar menghantam, Wang Lin merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik kekuatan penghancur itu tersimpan keyakinan. Wang Lin merasakan kekuatan keyakinan dalam 10 niat pertempuran, terbentuk dari tekad mereka yang gugur di medan perang. Ia sadar teknik itu bisa berkembang hingga keruntuhan ke-11.
Jenderal sayap kiri sengaja menggunakannya untuk menyerap keyakinannya, sebab kekuatan 10 niat pertempuran berasal dari keyakinan, semakin banyak membunuh semakin kuat kekuatannya. Wang Lin segera menghancurkannya dengan tekadnya sendiri. Wang Lin terpental 1000 kaki, simbol di dahinya menghilang hingga hanya tersisa setengah segel kehidupan yang terbentuk dari seni pembantaian surgawi. Jenderal sayap kiri Yu Lihai berkata bahwa Wang Lin sudah luar biasa mampu menahan keruntuhan keempat dengan kultivasi tahap pertengahan transformasi jiwa, namun tidak layak untuk posisi komandan apalagi kepala komandan. Menurutnya satu-satunya posisi yang pantas bagi Wang Lin hanyalah sebagai penatua, namun mata Wang Lin menjadi tajam. Ia mengerti bahwa 10 runtuh mewakili puncak hati Dao yang bisa menyatu dengan jiwa asal dan melahirkan keyakinan sejati. Itu adalah mantra keyakinan. Dengan pencerahan baru, ia melancarkan kembali jari iblis. Gerakan yang sama tapi kali ini berbeda, mampu mengguncang jenderal sayap kiri. Yao Xixue yang melihat dari jauh pun teringat peringatan ayahnya tentang Wang Lin. Sementara itu aura iblis menyelimuti tubuh Wang Lin, ia sadar tanpa keyakinan semua mantranya hanyalah cangkang kosong. Kini dengan keyakinan, ia menunjuk ke langit. Langit seketika tertutup awan hitam pekat disertai lolongan hantu yang bergema dari dalamnya. Wang Lin mengaktifkan satu jari iblis, energi spiritual iblis semakin kuat. Rambutnya memanjang hingga lutut, 6 tanda iblis muncul di dahinya, dan aura ganas menyelimuti tubuhnya. Energi iblis meluas menjadi api hijau yang berputar. Segel kehidupan di balik 6 tanda iblis menyatu dengan Wang Lin. Dalam sekejap, segel yang sebelumnya hanya setengah berubah menjadi segel kehidupan yang lengkap mengelilingi seluruh tubuhnya. Wang Lin tertawa keras dengan aura tirani lalu melangkah maju menghadapi jenderal sayap kiri. Sang jenderal terkejut menyebut Wang Lin orang pertama yang menembus 10 niat pertempuran miliknya, lalu ia memanggil keruntuhan kelima. Wang Lin melangkah ke udara, mengarahkan jari iblis langsung pada jenderal. Keruntuhan kelima yang muncul tertahan oleh api iblis, lalu dengan gemuruh keras ia menerobosnya, mendekat hingga hanya 100 kaki dari lawan. Segera setelah itu keruntuhan ke-6 turun, kekuatannya merobek ruang di antara mereka hingga penuh celah-celah kosong. Aura Wang Lin tetap dingin dan suram, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia tidak berhenti, terus maju dengan jarinya terulur. Saat cincin cahaya runtuhan ke-6 menyentuh jarinya, Wang Lin dengan tenang berkata, transformasi iblis. Cahaya hitam menutupi seluruh tubuhnya hingga ia tampak seperti bayangan. Dengan langkahnya, ia menembus keruntuhan ke-6 dan menghancurkannya. Mata jenderal sayap kiri Yu Lihai akhirnya mengakui bahwa ia telah meremehkan Wang Lin. Ia memperingatkan masih ada 4 keruntuhan tersisa. Namun Wang Lin menegaskan kunci untuk melawan bukanlah kultivasi, melainkan keyakinan. Ia menyatukan keyakinannya dengan jari iblis hingga tampak memiliki jiwa sendiri, menjadikan pertarungan ini sebagai benturan keyakinan, bukan kekuatan. Saat keruntuhan ke-7 datang, Wang Lin berteriak, beri jalan. 2 kata itu saja membuat runtuhan ke-7 hancur seketika. Ekspresi Jenderal Yu Lihai berubah drastis. Ia semula mengira Wang Lin akan terhenti di keruntuhan keempat, bahkan setelah memperoleh pencerahan iblis. Namun saat Wang Lin memecahkan keruntuhan ke-7 hanya dengan keyakinan, barulah ia sadar telah meremehkannya. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, seseorang benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin mengerutkan kening. Meski telah berubah menjadi iblis dan dipenuhi cita-cita iblis, hati daunnya masih stabil. Namun ia tahu bila terus melangkah, pengaruh iblis itu akan mengguncang hatinya. Ketika keruntuhan ke-8 dan ke-9 turun bersamaan, Wang Lin memilih mundur. Gerakannya begitu cepat hingga tubuhnya menghilang, dan saat muncul kembali, ia sudah berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut, lalu tertawa keras. Kau tahu kapan harus maju dan mengerti membuat keputusan yang tepat. Bagus. Dengan sekali gerakan tangan 10 keruntuhan pun lenyap dan kembali normal. Meskipun kau tidak menembus 10 runtuhanku, kekuatanmu sudah cukup untuk menjadi komandan. Aku Yu Lihai, Jenderal sayap kiri memberimu posisi komandan kota iblis kuno beserta 10.000 pasukan iblis. Setelah itu, ia memberikan Wang Lin token hijau. Wang Lin menangkap token itu dengan wajah tenang. Ia membungkuk hormat dan berkata, terima kasih Jenderal. Mendengarkan itu ia pun mengatakan beristirahatlah dulu di kota. 7 hari lagi seseorang akan membawamu ke barakmu. Setelah itu Yu Lihai pun pergi. Melihat semua itu Yao Xixue berniat bicara, namun Wang Lin tak memberinya perhatian dan langsung berbalik pergi. Alhasil ia hanya mendengus lalu pergi. Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya.